Orang-orang yang selalu di dalam segala hal berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya, mengutamakan dirinya sendiri, entah dia mau mencari nama, entah dia ingin supaya dihargai, dihormati, dan segala macamnya, apapun itu alasannya, itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang oportunis, orang-orang yang mencari hidup, supaya kesana oke, kesini oke. Dan biasanya kalau orang-orang seperti ini, perkataannya tidak dapat kita percayai. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, sangat mengerikan. Kenapa? Bagaimana dia dapat mengajarkan kebenaran kepada orang lain, kepada jemaat, kalau bibirnya saja masih dolak-dalik? Kalau setiap perkataannya saja masih dengan mulut yang serong, mulut yang tidak benar, yang tidak tulus. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menerima notifikasi ketika saya mengupload video-video yang terbaru. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 24, "Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Jelas sekali firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa buanglah mulut serong. Tidak sedikit di zaman sekarang ini masih banyak orang-orang yang sering sekali mengarang cerita, mengarang alasan, bahkan dolak-dalik di dalam perkataannya. Tidak sedikit yang mereka memiliki maksud-maksud tertentu di dalam setiap perkataannya. Saya berjumpa dengan orang-orang yang notabene dia juga sebagai orang yang mungkin dapat dikatakan ya hamba Tuhan, tetapi ketika berjumpa dia selalu berkata hal-hal yang dia karang sendiri. Dia selalu berkata, "Hai kamu dicari, hai kamu dicari." Padahal itu semua tidak benar seperti itu adanya. Dia selalu berusaha untuk mengarang cerita, berusaha untuk mencari perhatian, berusaha untuk selalu melebih-lebihkan. Ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini, kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang seperti ini dia selalu bersilat lidah, kalau kita tahu bahasanya itu selalu bibirnya atau lidahnya itu dolak-dalik, memutarbalikkan kata-kata hanya demi tujuan untuk kepentingan pribadinya. Orang-orang yang selalu di dalam segala hal berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya, mengutamakan dirinya sendiri, entah dia mau mencari nama, entah dia ingin supaya dihargai, dihormati, dan segala macamnya, apapun itu alasannya, itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang oportunis, orang-orang yang mencari hidup, supaya kesana oke, kesini oke. Dan biasanya kalau orang-orang seperti ini, perkataannya tidak dapat kita percayai. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, sangat mengerikan. Kenapa? Bagaimana dia dapat mengajarkan kebenaran kepada orang lain, kepada jemaat, kalau bibirnya saja masih dolak-dalik? Kalau setiap perkataannya saja masih dengan mulut yang serong, mulut yang tidak benar, yang tidak tulus. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Karena sampai sekarang ini masih terlalu banyak
orang Kristen, aktivis, pendeta sekalipun yang masih berperilaku seperti ini. Sungguh sangat disayangkan, terkadang miris hati kita ketika berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, yang selalu mulutnya serong, selalu mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Dia selalu berkata-kata yang melebih-lebihkan, mengarang-arang cerita supaya dia yang terlihat atau terkesan di mata orang yang diajak bicara itu dia lebih hebat, dia lebih baik, dia lebih terhormat, bahkan dia lebih dari segala-galanya. Dalam hal ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara, karena berbahaya orang-orang seperti ini. Terlebih lagi kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, maka kita dapat terimpartasi cara hidup orang ini. Karena cara hidup seperti ini ada cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal kita harus bisa memiliki hati yang tulus. Ketika kita berbicara juga tidak ada maksud apapun, tetapi kita berbicara yang tulus. Tidak perlulah kita mengarang cerita, kita membuat sesuatu hal yang mungkin membesar-besarkan supaya kita yang terlihat lebih baik, kita yang terlihat lebih hebat, kita yang terlihat lebih menonjol. Nggak perlu semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Justru ketika kita melakukan seperti itu atau mengarang-arang cerita, kita sedang menabur ketidakbenaran di dalam hidup kita. Ketika kita sering sekali seperti itu, bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi dan terang Tuhan di dalam dunia yang gelap ini? Supaya perkataan kita, apa yang kita ajarkan kepada orang banyak itu juga dapat diikuti, dapat menjadi teladan, maka kita juga harus menjaga perkataan kita. Kalau masih ada hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ini yang bibirnya dolak-dalik, yang perkataannya justru melebih-lebihkan, yang perkataannya justru tidak benar, kita bisa melihat sebenarnya orang ini meneladani siapa. Apakah pribadi Tuhan kita seperti ini? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mengalami atau berjumpa dengan orang-orang seperti ini, justru kita belajar. Justru kita belajar, kita harus tahu siapa yang kita teladani. Kalau kita meneladani iblis, maka seperti inilah perilakunya. Yang selalu dolak-dalik, yang selalu mengarang cerita, yang selalu oportunis. Tetapi kalau kita meneladani pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus, maka Dia selalu menjaga perkataannya. Ketika mungkin kita dilukai, mungkin kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak benar, justru kita tetap menjaga integritas hidup kita, bagaimana selalu dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun saat ini banyak mungkin orang-orang sekitar kita yang notabene mungkin dia mengenal kebenaran, tetapi belum tentu itu benar dia mengenal kebenaran kalau dia tidak bisa mempraktekannya di dalam kehidupannya. Jadi marilah kita belajar, jangan hebat dan jangan pandai berbicara mengenai kebenaran, tetapi kita harus hebat, harus pandai bagaimana melakukan dan mempraktekkan kebenaran di dalam hidup kita. Banyak orang yang bisa berbicara tentang kebenaran, berbicara atau berkhotbah tentang firman Tuhan atau Injil Tuhan, tetapi dia tidak pernah pandai, dia tidak pernah hebat mempraktekkan dan melakukan kebenaran itu. Kita ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ayo kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita belajar agar kita tidak menjadi orang-orang yang seperti ini, yang oportunis, yang berusaha mencari keuntungan pribadinya, yang berusaha supaya dia lebih menonjol, dia lebih hebat. Karena sering sekali orang-orang seperti ini berusaha di depan orang banyak supaya orang lain itu terlihat lebih rendah dari dia, orang lain tidak lebih hebat dari dia, orang lain tidak lebih segala-galanya dari dia. Jadi dia berusaha menjatuhkan di depan orang dengan perkataan-perkataan, karangan-karangan cerita yang dilebih-lebihkan, yang terlalu bombastis, yang terlalu lebay. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pun berjumpa dengan orang-orang seperti ini.
Jadi siapapun di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ada di posisi seperti ini, ketika melihat konten video ini, ayo saya mengajak bertobatlah. Belajarlah untuk kita jangan pandai berbicara atau mengarang cerita, tapi pandailah kita melakukan kebenaran. Karena untuk menyampaikan kebenaran itu akan lebih kuat powernya kalau kita melakukan dan mempraktekannya ketimbang kita pandai membicarakan dan memperkatakan kebenaran tersebut. Kebenaran tidak cukup dengan diperkatakan, tetapi kebenaran itu harus dilakukan dan dipraktekkan dalam kehidupan setiap kita. Mari, Bapak Ibu Saudara, apabila ada di posisi seperti ini, yang masih suka dolak-dalik, yang masih suka serong mulutnya ketika berbicara, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita berjuang untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan, masih bernafas kan? Justru ketika masih bernafas, apalagi masih melihat konten ini, berarti masih memiliki kesempatan untuk berubah. Ayolah, sekaranglah waktunya. Jangan tunggu sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Jangan tunggu ada di ruang ICU. Jangan tunggu ketika kita menggap-menggap sudah tidak bisa bernafas. Tetapi sekaranglah waktunya untuk kita berubah. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayo kita bagikan kepada orang-orang lain, sanak famili kita, teman-teman kita, share video ini setiap grup-grup media sosial Bapak Ibu Saudara, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain dan kita memberkati mereka melalui konten-konten video ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.